menerjemahkan bahwasannya hadis yang lain berbunyi, innallaha thayyibun yuhibbut thayyibah. Sesungguhnya Allah itu indah, baik, dan mencintai keindahan. Sebagian ulama menyatakan nazifun yuhibbun nazafata. Bersih, menyukai yang bersih. Jadi kata thayyibun itu satu bisa dikembalikan kepada Allah, bahwasanya Allah itu maha indah, Allah itu maha baik, maka Allah tidak menerima kecuali yang indah, kecuali yang baik. Ini makna yang pertama. Namun makna operasional menurut kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Allah tidak menerima amal ibadah kita kecuali amal ibadah kita itu baik. Maka orang beribadah itu syarat mutlak harus melakukan yang baik. Kalau tidak baik, maka amal ibadah itu tidak diterima. Tidak diterimanya amal itu ada dua. Satu, memang tidak memenuhi syarat rukun. Contoh, innallaha la yaqbalu salata ahadikum idza ahdatsa hatta yatawaddaa. Allah itu tidak menerima salat kita semua ketika kita hadas. Hadas kecil, hadas besar. Hatta yatawaddaa, sehingga kita wudu. Mandi dulu, baru wudu, baru yang hadas besar. Hadisnya sahih bahwa orang yang batal wudunya, salatnya tidak diterima. Arti tidak diterima, tidak sah, juga tidak mendapatkan pahala. Ada juga orang yang tidak diterimanya ibadah itu bukan karena syarat rukun. Akan tetapi ada perbuatan luar yang menjadikan ibadahnya itu bukan dari golongan thayyiban. Contoh, kal-abiti, seperti budak yang melarikan diri dari tuannya. Budak itu kan sudah dibeli, sudah kontrak kerja. Tapi ketika sudah kontrak, dia melarikan diri dari kontrak, maka sholatnya selama 40 hari tidak diterima. Disebutkan lagi seperti perempuan yang dimurkai suaminya, maka 40 hari sholatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya dia diperintahkan lalu tidak menuruti apa yang disampaikan oleh suaminya, dan perintah itu tidak golongan dari maksiat. Maka menjadi seorang istri itu wajib nurut kepada perintah suaminya. Bahkan Rasulullah SAW bersabda, andaikan aku ini boleh memerintahkan sujud seorang hamba kepada hambanya, maka aku perintahkan istri itu sujud kepada suaminya. Di dalam keterangan yang lain, bahwa perempuan banyak tidak bersyukur pada suaminya, itu sudah menjadi banyaknya informasi, banyaknya kebiasaan. Maka disebutkan di sini, seorang suami sebaiknya tidak terlalu mengambil hati itu, tetapi tetap saja harus menasehati istrinya. Karena itu tanggung jawab suami. Wa kal'ati ilal arraf, seperti orang yang datang ke tukang sihir atau ke peramal atau dukun.
itu tidak diterima sholatnya 40 hari. Wasyaribul khamri, peminum khamr, itu tidak diterima sholatnya 40 hari. Tidak diterimanya bukan tidak sah sholatnya. Sholatnya sah. Tetapi pahalanya ia tidak menerimanya. Karena ada faktor eksternal yang ia lakukan menjadikan dia individu bukan thayyibun. Bukan orang yang baik. Maka dia tidak mendapatkan pahala tersebut. Bahkan Imam Ahmad itu menjelaskan bahwa man shalla fi thawbin qimatu asyru darahim, barang siapa yang sholat harga baju yang sedang dipakai itu 10 dirham, cuman ada 1 dirham yang haram. Jadi seumpama dia pakai jas seperti ini, harganya 10 dirham, ada bagian 1 dirham saja yang haram, maka Allah tidak menerima sholat tersebut secara pahala. Sholatnya sah, tetapi tidak mendapatkan pahala. Maka syarat mutlak orang yang mendapatkan pahala dan diterima amalnya adalah 1, memenuhi syarat rukun. 2, secara eksternal juga dia baik, tidak melakukan kemaksiatan. Beberapa kali saya sampaikan, ini musimnya musim haji. Haji itu ya sebaiknya dilakukan, tetapi dilakukan dengan cara yang halal. Tidak dengan cara yang haram. Mengikuti apa yang menjadi aturan itu adalah sudah menjadi ketentuan. Maka para ulama juga menyebutkan diterimanya bagian yang ketiga adalah ar-ridha bil amali. Ridha dengan amal yang sedang kita lakukan. Artinya apa sih? Kita ini sebagai seorang hamba, ketika setelah sholat, setelah baca Quran, bahkan setelah kegiatan apapun, itu disunnahkan selalu begini. Ya Allah, terimalah amalku ya Allah. Ya Allah, terimalah amalku. Saya selalu berusaha sebisa mungkin menyebutkan itu. Karena dulu mendapatkan ijazah nasihat dari Syekh Tajsir Abdul Bari. Itu guru saya di Sudan. Mungkin sudah meninggal. Karena saat saya berguru itu umurnya sudah 70. Sudah sangat tua. Itu selalu begini. Allahumma taqabbal minna sholihal a'mal. Selalu itu yang diungkapkan dalam setiap ceramah, setiap ketemu orang. Taqabbal minna sholihal a'mal. Taqabbal minna sholihal a'mal. Semoga Allah menerima amal ibadah kita. Dan selalu dilantunkan terus. Beliau menyampaikan begini, kenapa? Apa sih harganya diri kita ini kalau amal kita tidak diterima? Tidak ada harganya. Maka menjadi hamba Allah yang mulia adalah memohon selalu diterima amal kebaikan kita. Kalau tidak diterima, ya Allah, betapa hinanya kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita hanya memenuhi 1 syarat rukun terpenuhi, syarat eksternal itu juga terpenuhi. Tidak melakukan kemaksiatan. Nah, kemudian dicontohkan lagi bagaimana orang yang bersedekah dengan menggunakan harta yang haram. Sama, orang sedekah menggunakan harta yang haram itu juga tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang bersedekah, orang berhaji yang melakukan ibadah-ibadah haji yang syarat mutlaknya harus dengan harta, maka harta tersebut harus didapat dengan yang halal, bukan dengan yang haram. Nah, para ulama membahas bagaimana kalau dia bersedekah dengan harta yang haram, tapi dia tidak tahu kalau harta itu haram. Tidak tahu.
disangkanya harta itu halal milik dia, lalu kemudian dia sedekahkan. Para ulama menyebutkan hamba semacam ini, dia tetap mendapatkan pahala taat, tetapi tidak mendapatkan pahala ibadah tersebut. Dia punya uang, ia sedekahkan. Lalu ternyata uang itu haram. Apakah tidak mendapatkan pahala? Mendapatkan, namanya pahala ketaatan. Niat baik untuk melakukan ibadah. Namun pahala sedekahnya, dia tidak mendapatkan kebaikan. Tidak mendapatkan pahala. Syarat mutlaknya adalah tidak mengetahui. Tapi kalau tahu, maka hukumnya haram. Maka para ulama menyebutkan bagaimana hukumnya memperlakukan harta yang haram. Seumpama ini harta haram, maka sebisa mungkin tetap kembali kepada pemiliknya. Apapun itu perjuangannya, harus kembali kepada pemiliknya. Kalau tidak bisa kembali kepada pemiliknya, ada yang menyatakan dimusnahkan saja. Tetapi itu pendapat yang sangat lemah, bahkan dibenci para ulama. Karena termasuk menyia-nyiakan harta. Maka diberikan kepada Baitul Mal. Baitul Mal itu ya yayasan-yayasan yang membagikan hartanya kepada fuqara dan masakin. Itu boleh dan diperkenankan. Dengan syarat tidak tahu lagi kepada siapa harta ini akan diberikan. Itu. Tidak tahu lagi akan diberikan. Maka boleh diberikan kepada mereka. Oh, sebelumnya, jika mampu untuk diberikan kepada ahli warisnya, berikan pada ahli warisnya. Kalau tidak ketahuan sama sekali, yang miliknya ini miliknya siapa, ahli warisnya siapa, tidak tahu sama sekali, baru diberikan kepada Baitul Mal. Baitul Mal ya bisa Basnas, bisa Lazis, bisa. Di tempat-tempat masjid seperti ini juga bisa. Untuk menerima harta yang tidak jelas statusnya. Maka innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Sesungguhnya Allah itu baik dan tidak menerima kecuali yang baik. Lalu kemudian wa innallaha amaral mu'minina bima amara bihil mursalin. Sesungguhnya Allah itu memerintahkan orang-orang mukmin sama seperti Allah memerintahkan kepada para nabinya. Maksudnya begini. Kalau ada ayat-ayat yang berbunyi ya ayyuhan nabi, wahai nabiku, ya ayyuhar rusul, wahai para rasul-rasul, itu artinya juga perintah kepada kita. Tidak hanya kepada mereka para nabi, tetapi juga perintah kepada kita. Contoh diantaranya ya ayyuhar rusulu kulu minat thayyibati wa'malu sholihah. Wahai para rasul, makanlah dari yang baik-baik. Wa'malu sholihah, dan beramal yang soleh. Para ulama menyebutkan at-thayyibah di sini adalah halalan, yaitu makanan yang halal. Di dalam keterangan yang lain dikatakan thayyiban adalah yang berkualitas tinggi. Karena di tempat lain disebutkan halalan thayyiban. Halal yang bergizi atau berkualitas baik. Maka syarat mutlak orang memakan makanan itu adalah harta yang halal. Tidak boleh harta yang haram. Bahkan Al-Imam Syafi'i menyatakan begini, khinzir itu babi, itu Al-Imam Syafi'i menyatakan min alazzil laham, di antara daging-daging yang terenak itu adalah daging babi. Lakinnahu haram, akan tetapi dia haram. Artinya apa? Bahwa walaupun dia enak, tetapi agama menyatakan haram, maka tidak boleh mendekatinya.
maka diduga kuat di dalam rasa enaknya, itu bisa jadi tidak ada unsur thayyiban. Tidak ada unsur gizi yang tinggi. Maka kata-kata thayyiban itu diberi label paling utama adalah halal. Jadi makan yang harus kita makan itu mutlak hukumnya adalah halal, tidak boleh yang haram. Sebagian ulama menyatakan thayyiban itu tahiron, bahwa makanan yang harus kita makan adalah makanan yang suci. Kalau tidak suci, maka tidak perlu dimakan. Di dalam keterangan yang lain bahwasanya hazihil ayah tadullu annal harama rizqun. Bisa jadi haram itu rizki. Maksudnya begini. Apa yang kita makan dari yang halal atau haram itu juga rizki. Maka keputusannya adalah ada pada diri kita. Bisakah kita hanya memilih rizki yang halal? Bisa. Maka yang perintah dari Allah Subhanahu wa taala, makanlah yang baik-baik saja. Kenapa? Karena hakikatnya rezeki itu cara untuk menikmati rezeki kita tidak harus memiliki. Jadi sepakati para ulama bahwa rezeki itu adalah sesuatu yang kita ambil manfaatnya. Tidak harus kita miliki. Anak kecil mendapatkan air susu ibu, itu bukan miliknya, tetapi kemudian diberikan. Tamu yang datang ke rumah kita lalu kita suguhi sesuatu, menikmati AC, menikmati tempat duduk, itu bukan milik dia, tetapi dia mendapatkan rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka syarat mendapatkan rezeki itu tidak perlu memiliki. Dan kedua, syarat menikmati rezeki itu juga tidak perlu halal. Itu adalah usaha kita. Kalau kita takut kepada Allah, saya tidak mau menikmati rezeki yang haram itu. Saya hanya milih rezeki yang halal saja. Maka kemudian disebutkan, orang itu akan diberikan rezekinya semua. Hatta tastakmila rizqaha. Akan diberikan rezekinya semua, dan dia tidak akan dicabut nyawanya hatta tastakmila rizqaha, kecuali dia sudah menyempurnakan rezekinya. Halalan am haraman, secara halal atau secara haram. Pernah saya ceritakan hadis tentang Sayyidina Ali yang membawa kuda, lalu kudanya diletakkan di luar rumah. Dititipkan pada seorang pemuda, ketika kembali pelananya diambil. Ketika pelananya diambil sama anak kecil ini, dijual ke pasar. Ketika sampai di pasar, dijuallah dengan 1 dirham. Sayyidina Ali keluar, loh, pelananya nggak ada, anak ini lari. Padahal Sayyidina Ali sudah siap, anak yang jaga kudaku ini akan kubeli 1 dirham. Kuda kalau nggak ada pelana kan nggak bisa dinaiki. Dibawalah ke pasar, ketika sampai di pasar, loh, ini pelanaku. Pak, dapat dari mana Anda pelana ini? Barusan ada pemuda yang jual. Berapa engkau beli dari dia? 1 dirham. Ya Allah, apa jawab Sayyidina Ali? Lau sabara hinan lawajada halalan. Andaikan dia sabar saja sedikit, dia akan mendapatkan 1 dirham yang halal. Sama-sama ditakdirkan menikmati 1 dirham, tapi karena dia tidak sabar, maka dia menikmati 1 dirham yang haram dengan cara mencuri. Tapi coba tadi ditunggu saja, dia akan mendapatkan 1 dirham yang halal, bentuk upah dari ia menjaga kuda. Maka thayyiban diartikan juga dengan sesuatu yang halal. Nah, adapun rizki bisa halal, bisa haram. Maka itu pilihan dari kita. Lalu kemudian
Rasulullah menyebutkan, "Tsumma dzakara ar-rajula yutilu safar." Seorang laki-laki yang melakukan perjalanan jauh. Kenapa demikian? Karena ada tiga doa orang kalau berdoa itu pasti diijabahi. Pertama, dakwatul mazlum, doanya orang yang dizalimi. Kedua, dakwatul musafiri, doanya orang sedang dalam perjalanan. Yang ketiga, dakwatul walidi liwaladihi, doanya ayah kepada anak-anaknya. Tiga bentuk doa ini tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau kita dalam perjalanan, disunnahkan banyak berdoa, terutama perjalanan yang sudah memenuhi satu masafatul qasri. Itu. Jadi orang-orang yang melakukan perjalanan, maka dia akan diijabahi doa-doanya. Di dalam hadis yang lain, inna safara qit'atun minal azab. Perjalanan itu adalah bagian kecil dari azab. Maka ketika dia mendapatkan azab itu di dunia, dosa-dosanya akan dikurangi. Di saat seperti itulah dia doanya mustajabah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ditambah dengan asy'asa aghbara. Apa asy'asa aghbara itu? Bajunya lusuh, kemudian rambutnya kena debu. Ini diibaratkan adalah orang haji. Orang haji itu kalau modelnya semacam itu, rambutnya berdebu, pakaiannya lusuh, itu jika memohon kepada Allah diijabahi. Orang dalam perjalanan berdebu, orang dalam perjalanan bajunya lusuh, maka kemudian jika lalu memohon kepada Allah, ya Rabb, ya Rabb, maka sangat mudah diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kemudian disebutkan dengan mengucapkan ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb. Jadi kita ini disunnahkan kalau memohon kepada Allah, menurut para ulama ahli tafsir, tidak menyebut ya Allah, enggak. Tetapi ya Rabb. Kenapa Rabb? Ya Rabb itu adalah Tuhan yang maha mengatur hamba-hambanya. Jadi kata-kata tarbiyah. Tarbiyah itu apa? Mendidik. Tuhan yang maha mengatur, Tuhan yang mendidik hamba-hambanya. Maka disunahkan dengan ya Rabb. Ya Rabb, ya Rabb. Utamanya pada hal-hal yang sangat penting. Maka di dalam Al-Quran hampir tidak ada menyebutkan ya Allah. Rabbi firli, Rabbi, Rabbana hablana. Terus apa lagi? Rabbi habli minas solihin. Rabbi anni bima anzalta ilayya min khairin faqir. Rabbi, Rabbi semua. Maka para ulama menyebutkan, jika kita mengangkat tangan, disunahkan mengucapkan ya Rabb, ya. Lalu kemudian ketika mengucapkan ya Rabb, disunahkan mengangkat tangan. Jadi hadis mengangkat tangan itu mutawatir loh. Mohon maaf, itu bukan bid'ah. Hadis mengangkat tangan itu mutawatir. Mutawatir itu apa? Tidak ada satu ulama hadis pun yang menentang. Utamanya di luar sholat. Memang kalau di dalam sholat ada yang mengatakan tidak disunahkan mengangkat tangan. Ketika kunut. Ketika di luar kunut dalam sholat, ada yang mengatakan memang tidak disunahkan. Boleh hanya begini saja. Kayak tadi, samping saya nggak ngangkat, samping kanan saya ngangkat. Sudah, saya ngangkat saja. Karena kebiasaannya di sini ngangkat. Tapi sebenarnya sunnahnya tidak perlu mengangkat tangan. Karena di dalam sholat. Tapi kalau di luar sholat, bisa begini. Ada 3 riwayat. Satu begini, tangannya nempel begini. Ada yang begini. Nah, ada yang begini. Ini di haji biasanya. Nah, ini riwayatnya. Tapi yang jelas bahwa para ulama menyebutkan berdasarkan hadis,
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu kalau berhubungan dengan hal-hal yang akan diminta, dijauhkan dari bala yang belum terjadi, ingin minta hujan, belum terjadi musim kemarau, itu doanya begini, yang telapak tangan dalam menghadap ke langit. Tapi kalau sudah musim kemarau panjang, sudah ada banjir, sudah ada bala, maka membalik punggungnya di sini. Makanya para ulama biasanya, para kiai itu, kalau pas Allahumma dfa'annal bala, dibalik. Wal waba, wal mihan. Ini adalah doa ketika bala sudah ada di negara kita, di daerah kita, dengan cara membalik tangan. Bahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan nasihat, ya Rasulullah, bagaimana ini? Musim panas panjang sekali, kita belum dapat hujan. Ijtu ala rukkabi wa qulu ya Rab, ya Rab, ya Rab. Jadi kalau kita ingin benar-benar dijabai doa kita disunahkan doanya sampai begini. Menunjukkan keseriusannya itu begini. Tangan begini, lalu kita duduk di atas lutut. Saya contohkan sekedap aja, sekedap. Jadi di TV itu, apa yang dipraktekkan di TV itu ada dalilnya. Bahwa kalau kita memang benar-benar, ya Allah, sangat kepepet, ya Allah, itu udah duduk lagi. Tidak duduk, tapi malah angkat di atas, apa namanya? Rukbatai. Rukbatai itu lutut. Sampai memohon kepada Allah, ya Allah, selamatkanlah anak-anak kami, ya Allah. Didiklah anak-anak kami, ya Allah. Jadi menunjukkan keseriusannya itu sampai sedemikian rupa. Walaupun di sana di dalam filsafat ini kadang kita kan ada filsafat juga kan ya. Kenapa harus ke atas? Dong Allah tidak tentu di atas. Allah tidak memiliki tempat. Allah kan gini. Kenapa harus ke atas? Isyaratnya adalah tetap kita mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun kita tidak meyakini Allah itu di atas bersemayam di al-arsy seperti yang kita bayangkan, tidak. Akan tetapi itulah yang dicontohkan oleh Rasulullah, bahwa ketika kita berdoa memohon kepada Allah dengan cara ke atas. Para ulama menyebutkan, kenapa atas? Karena atas itu lebih mulia daripada bawah. Sama, langit itu lebih mulia daripada bumi. Disebutkan, kenapa lebih mulia? Karena di langit itu tidak pernah digunakan maksiat. Malaikat itu kan tidak ada yang maksiat. Semuanya ibadah. Tetapi di bumi orang maksiat. Sebagian menyatakan enggak, bumi itu lebih mulia daripada langit. Kenapa? Karena di bumi dimakamkan para nabi. Tapi ala kulli hal, kita mengikuti yang mana, tetapi petunjuk Rasulullah kita tetap disunahkan ketika memohon menghadap ke atas. Bukan kemudian tidak menghadap kemana-mana. Jadi riwayat mengangkat tangan ketika memohon itu hadisnya mutawatir, tidak lagi disifati ini sahih apa enggak sahih, enggak. Mutawatir itu ada semua ulama sepakat itu benar. Bahkan menyatakan bahwa orang doa kok enggak ngangkat tangan itu sombong. Kok koyok-koyok minta tapi enggak serius. Katakan sekarang didik anak aja. Ya Allah, kita kan napa nggih? Takut-takut cemas, harap-harap cemas. Jangan sampai putra-putri kita jatuh ke ini. Karena sekarang maksiat itu hanya lewat HP. Di saat kita dulu mungkin orang maksiat harus lari ke sana kemari, orang lewat HP sudah maksiat. Beberapa hari lalu mendapatkan cerita, putranya kiai besar, harus meninggal dunia di usia muda. Karena apa? Kelilit. Bukan game online, bukan pinjol, satunya lah judi. Kena judi online. Enggak ada yang tahu.
Kalau dia melakukan judi online, tahu-taunya sudah sedemikian rupa hutangnya, kaget, sakit langsung meninggal. Gara-gara apa? Taunya pokoknya pengen instan punya harta banyak. Ternyata itu bagian dari judi. Mungkin tahu, tetapi kan dilanggar. Ya Allah. Katakan begini, ya Allah. Katakan begini, ya Allah. Yang dalam circle ahli ilmu aja masih kena seperti itu. Apalagi kita kadang bukan circle ahli ilmu. Maka ibaratnya sekarang sudah tidak ada jalan lain kecuali kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mengangkat tangan itu bagian dari perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam hadis yang lain, Rasulullah pernah ketika berdoa seperti ini. Punggungnya diarahkan ke kiblat. Punggungnya ini. Jadi ini diarahkan ke kiblat. Diarahkan ke Ka'bah kalau kita di Masjidil Haram. Nah, ini boleh. Atau ini diarahkan ke atas, ke langit. Ini bentuk teknis, tetapi bisa beda-beda sesuai riwayat. Tetapi mengangkat tangan, itu jumlah hadisnya banyak, lebih dari 10. Artinya itu disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kemudian yamuddu yadahu ila sama, ya Rab, ya Rab. Tapi makanannya haram. Minumannya haram. Pakaiannya haram. Ketika semuanya itu haram, dia kan sudah mendapatkan syarat-syarat doanya diijabahi. Melakukan perjalanan jauh, kena debu, pakaiannya itu lusuh, ini dan itu. Lau aqsama 'ala Allahi la abarrahu. Kalau dia berdoa kepada Allah, pasti dia akan diijabahi. Tetapi sayang, 1000 sayang, makanannya haram, pakaiannya haram. Kemudian dia diberi makanan juga dengan cara yang haram. Anna yustajaba lahu, maka dari mana dia akan diijabahi? Karena para ulama menyebutkan bahwa mukhul ibadah itu doa. Kunci dari sebuah ibadah itu adalah memohon kepada Allah. Maka memohon kepada Allah itu hakikatnya bukan di lisan, tetapi di hati. Ketika seorang hamba memakan makanan yang haram, itu hatinya terusik. Ketika hatinya terusik, dia tidak bisa murni menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi hakikat ketika orang begini itu bukan lisannya yang dihitung, tetapi hatinya. Tetapi ketika hatinya membuncah ingin mendapatkan yang baik di dunia ini, maka terucaplah oleh lisan. Terucap oleh. Tapi kalau hatinya terkena harta yang haram, dia tidak bisa membuncah. Artinya tidak bisa menjerit di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hitungannya adalah hati, bukan hafalan doa. Kadang kita ini kan minta doa, nggak tahu artinya, pokoknya kita baca. Enggak. Harus tahu artinya, di dalam hati juga harus ada. Maka anna yustajaba lahu, maka dari mana dia akan bisa diijabahi doa-doa tersebut. Maka poin penting dari hadis ini adalah bahwasanya ketika kita ingin diijabahi keinginan-keinginan kita, dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala seluruh hajat-hajat kita, maka kita harus memulai dengan yang baik-baik. Yang baik-baik itu adalah yang halal, yang suci, yang memenuhi syarat dan rukun. Bahkan di sini disebutkan riya itu adalah hati saja. Kalau dia memakan harta yang halal, insya Allah nggak akan ada riya. Kenapa ada riya? Karena ada haram, maka dia muncul riya. Kayak kita datang ke sini loh, kemudian kita lewat di depan rumah tetangga, kita nggak ada riya. Oh, kita nggak ada riya. Kalau nggak ada riya, maka berarti halal yang sedang kita Kok tiba-tiba ada riya? Saya tak lewat sana lah, dan kelihatan absen. Saya subuh ke masjid. Kan kadang begitu. Nanti kalau nggak absen, nggak ketahuan saya kalau ke masjid. Itu bisa jadi ada yang haram di dalam makan yang dia makan, atau pakaian yang dia gunakan. Karena
Riya, hasud, lalu kemudian apa? Menunjukkan hal-hal yang sifatnya hati, itu bisa jadi berasal dari harta yang haram. Maka yang perlu kita perhatikan adalah hal yang bersih, suci, dan kemudian halal dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, ini yang dapat kami sampaikan. Monggo silakan jika ada yang ingin ditanyakan. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Ustadz mengatakan dari singkatnya bahwa sholat itu andalan kita bersujud kepada Allah. Andalan kita sholat itu. Tapi kalau tadi mendengar Ustadz bahwa ada hal-hal yang berkaitan dengan haram, halal maupun syubhat, itu kita jadi miris. Bisa jadi apa yang disampaikan Pak Ustadz tadi, sholat subuh tadi tidak diterima karena ada hal-hal begitu ketatnya Ustadz. Apalagi dia memakai baju yang haram, didapatkan dari haram, bisa 40 hari dan sebagainya. Bagaimana bisa mengatasi hal tersebut agar andalan kita sholat untuk perwujudan hamba kepada Al-Khaliq itu bisa diterima. Katakanlah kita sholat tobat, kita bertobat, jadi tidak sampai panjang. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam kehidupan sehari-hari kita itu dihadapkan ada persoalan baru antara tuntunan dengan hal-hal yang baru yang itu di luar daripada tuntunan. Artinya banyak hal. Misalnya aja ini memang agak sensitif sekali, tapi itu kita lihat dari kajiannya. Misalnya pada waktu zamannya Nabi itu ada yang meninggal. Dan itu ada yang namanya sekarang kita hadapi adalah tahlilan. Tahlilan itu adalah doa. Tapi di situ kalau pada hal-hal pada subjek tertentu itu juga menjadi tidak baik. Katakanlah dia sudah musibah. Tapi zaman Nabi kan pernah kalau orang kena musibah justru sahabatnya disuruh menyenangkan. Tapi di sini dihadapkan pada persoalan syariat atau tradisi. Kalau kita tradisi, maka kita kalau tidak melakukan menjadi cemoohan. Kita dihadapkan pada persoalan yang mampu dan tidak mampu. Kalau kata yang tidak mampu karena tradisi, dia lakukan. Bahkan sampai hutang dia. Kami pernah mengalami juga pada waktu takziah dan kita berdoa. Dia hanya tidak menyediakan apa-apa, hanya satu makanan kecil. Tetapi itu kan sampai 7 hari. Nah, bagaimana menyikapi hal-hal tersebut, Ustadz? Jadi antara tuntunan dan syariat dan tradisi ini. Jadi 2 hal itu. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, ini memang adalah nasihat bahwa sebisa mungkin semua amal ibadah kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Utamanya nasihat hati. Artinya tadi, seumpama kita sudah melakukan seumpama minum khamr, na'udzubillah min dzalik, atau melakukan kemaksiatan yang sampai 40 hari kita tidak diterima, segera bertaubat kepada Allah, kembali kepada Allah. Itu kan bagi orang-orang yang ketika melakukan kemaksiatan tidak segera bertaubat, maka sholatnya tetap tidak diterima. Maka ketika seperti man hajara akhahu salasa layalin, orang yang tidak menyapa saudaranya 3 hari berturut-turut, maka kalau sampai meninggal belum bertaubat, maka dia dijauhkan dari surga. Bahkan dia harus ke neraka terlebih dahulu. Artinya adalah ketika kita sudah melakukan itu, segera bertobat. Atau ketika kita sedang melakukan ibadah semacam ini, sebisa mungkin kita nahkum bidzawahir. Nahkum bidzawahir itu gini, kita hukumi pokoknya, ya Allah, yang saya pakai ini adalah halal, yang saya minum ini adalah
halal. Yang saya makan adalah halal. Tidak ada yang haram ya Allah. Dan yang saya sedekahkan ke masjid, sedekahkan ke fakir miskin, ini adalah halal ya Allah. Kita tahu halal. Kalau kita tahu, ini tidak jelas ini. Antara halal dengan haram ini tidak jelas ini. Ini gimana larinya? Tidak usah disedekahkan. Larinya kemana? Larinya langsung ke Baitul Mal. Tapi kalau maaf sekali maaf, tahu sumbernya. Ini tahu sumbernya. Ini sumbernya dari kantor saya ini. Karena kemarin saya ini nggak ikut kegiatan itu, tapi dikasih amplop, gitu. Jadi dikembalikan, tapi kadang dikembalikan kan tidak bisa. Prosedurnya ribet sekali itu. Sudah masukkan untuk kemaslahatan umat. Masuk ke kemaslahatan umat. Memang harus dikembalikan. Jadi kita harus tahu bahwasanya ini jelas halal apa jelas haram. Harus kita. Oh ini syubhat. Tidak usah kita gunakan sebagai amal. Takutnya tadi. Jadi makanya tetap diberikan pahala taat jika dia tidak tahu sama sekali. Maka hitungannya adalah ngapunten. Niat baik beribadah. Contoh seumpama kita punya orang tua umur 70 tahun daftar haji, tidak berangkat-berangkat. Lalu diputuskan tidak sehat, maka haji badal saja. Menurut fikih bagaimana? Ikuti. Karena sesungguhnya yang dianggap oleh Allah adalah bukan hajinya ke sana kemari itu, tetapi benar-benar niatnya, ya Allah saya sudah niat untuk menghajikan kakek saya, nenek saya, kok tidak bisa berangkat. Sudah diputuskan karena tidak mampu melakukan perjalanan. Dia sudah mendapatkan pahala haji, walaupun kita hajikan dengan cara haji badal. Tapi kan kadang ngeyel. Coba di Indonesia ini, mereka yang tidak mendapatkan istiqoah pasti nembak. Nembak itu apa nggih? Bayar orang untuk keluar surat nunggu lama 10 tahun, 14 tahun mosok enggak berangkat. Wes berangkat jarno mati jangan kono kan ngoten akhire. Ya Allah, ini akhirnya apa? Ibadah tetapi ada unsur haramnya. Padahal ibadah itu adalah niat baik, hati suci untuk beribadah. Tapi kadang niat luar yang menggoda. Mosok aku gak berangkat haji. Oh, gak dapat gelar haji lah, gak dapat. Padahal pahalanya dapat. Itu. Kemudian yang kedua bahwa menyikapi ajaran dengan tradisi, memang semua kita harus bisa ijtihad, ngapunten. Ijtihad dalam ranah amal kita masing-masing. Bukan dalam amal orang lain. Kalau kita mendoakan orang meninggal, selama tidak ada syarat rukunnya, hukumnya boleh. Artinya gini, kalau enggak 7 hari enggak sah loh ya tahlilnya. Nah itu kalau ada harus 7 hari, harus sekian hari, itu malah menjadi ibadah. Tapi kalau pokoknya kita doakan, baca ini, hitungannya biasanya segini, tapi itu tidak menjadi syarat sahnya, maka hukumnya boleh. Hukumnya seperti zikir, seperti ya biasa mendoakan, mengangkat tangan, itu saja. Nah, dari situ. Yang menjadi problem kedua adalah suguhan. Di zaman Rasulullah, kalau ada yang meninggal, minta sahabat lain yang tidak kesusahan, membuat makanan diberikan kepada yang kesusahan. Tapi kan kadang kita dipelintir begini. Enggak apa-apa. Yang punya rumah itu pengen sedekah atas nama si mayit. Kalau memang ada, enggak apa-apa. Kalau enggak ada, jangan diada-adakan. Apunten. Haram hukumnya menghabiskan harta mayit untuk apa ini namanya? Sedekahan. Lalu dia tidak mendapatkan, lalu ahli warisnya tidak mendapatkan bagian dari harta si mayit. Itu tidak boleh. Gara-gara hanya untuk memenuhi, ngapunten kan sudah dihitung kadang. Ini untuk 7 hari, untuk 40 hari, untuk 100, untuk 1000. Wes gak usah dibagi hartai bapak, dari selamatan naik. Tidak boleh. Karena apa? Itu harta waris. Waris itu mereka berhak untuk mendapatkannya. Maka kalau kita ngapunten menjadi ketua RT, ketua RW, tokoh di lingkungannya, monggo berijtihad masing-masing bahwa begini.
oh keluarga ini kurang mampu. Langsung aja kita samperin. Mas, kalau ada tahlilan, gak usah ngasih apa-apa. Gak usah ada minum, gak apa-apa. Yang mau datang monggo. Kalau memang cukup minum, udah minum aja. Kemudian ke yang lain, Bapak Ibu, tahlilannya monggo yang ikhlas ya. Jangan mengharapkan apa-apa. Kita sama-sama mendoakan ikhlas karena Allah. Yang ingin mendapatkan berkah, tidak usah ikut tahlilan dulu. Kan kalau di daerahnya masing-masing kan bisa guyon, sambil guyon gitu. Karena apa? Takutnya dia mengikuti tradisi, hartanya habis. Nah, maka monggo, memang itu perlu ijtihad. Ijtihad dalam artian gini, keluarga itu kalau melakukan selamatan seperti itu pasti. Makanya kalau maaf kayak teman-teman yang tidak meyakini itu boleh, langsung aja hukumi haram. Haram itu karena apa? Melihat mafsadahnya. Dan saya enggak menyalahkan itu. Tradisi 7 hari, 40, 100, apalagi yang di beberapa tempat ngapunten, bahkan sampai 40 hari. Sampai 40 hari ngajinya. Kemudian nanti yang ngaji disangoni. Satu orang 100.000. Berapa yang datang? Bisa 100 orang. Ya Allah. Nggih kalau ada uangnya. Kalau tidak. Nah itu bahwa semua kita harus meyakini itu tidak wajib. Tidak wajib dilakukan. Kalaupun toh tidak dilakukan, tidak boleh kita ngerasani. Tidak boleh kita kemudian memaksa dia untuk melakukan itu. Maka sebisa mungkin kita melakukannya dengan tuntunan ajaran. Bukan hanya sekedar tradisi biasa. Ya sesekali itu, kayak kemarin saya haji, itu saya tidak bikin selamatan. Oh tetangga, Ustaz kok nggak selamatan ini? Oh kan dulu sudah selamatan, saya bilang gitu. Mau selamatan terus saya gitu. Haji itu nggak harus selamatan. Kalau haji aja, berangkat aja. Umroh juga gitu. Karena dimulai tetangga saya itu bilang, Ustaz saya mau umroh, tapi saya nggak berani selamatan. Kenapa? Kalau selamatan saya nggak punya uang saku katanya. Nggih pun berangkat Bismillah. Biar ada temennya, saya ngikut seperti itu. Tapi yang penting kan kita sering menyapa mereka toh. Sering menyapa mereka, sudah ternyata nggak jadi masalah. Nggak diklaim, oh iki medhit iki, oh ini nggak klaim gitu. Ternyata juga enggak. Ya, yang penting kita bersosial baik. Saya tunjukkan bahwa nggak harus. Selamatan itu nggak harus. Dengan umroh saja. Haji saja. Nggak usah pakai terikat seperti sekarang itu nggak punya berangkat sekarang ini loh. Itu dananya minimal nyukupin 30 sampai 50 juta. Bahkan lebih daripada uang hajinya. Hanya untuk nyiapin bisa Ustaz kalau nggak gini apa kata dunia gitu. Kayak pangkatnya sudah hancur. Dan memang kita harus berani. Insya Allah kalau kita sudah menjadi orang yang soleh, istiqomah kepada Allah, diberikan kemampuan untuk berani. Berani dicaci nggak dicaci, dipuji nggak dipuji, itu urusan Allah. Yang penting saya di jalan Allah. Yang penting di jalan Allah. Nggih, ngaten. Sampun nggih. Oh, masih satu nggih, monggo. Saya tanya ini Pak Yai, apakah doa untuk si mayit itu sampai diterima oleh si mayit? Nah kemudian yang baca juga doa-doa itu tetangganya atau orang lain, bukan anak yang soleh yang seperti dikatakan seperti itu. Nah, banyak-banyak sih Pak Yai pertanyaan saya, cuma satu aja. Mohon terima kasih. Okay. Semua ulama sepakat bahwa doa kepada si mayit itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan sampai kepada si mayit. Banyak sekali hadis-hadisnya, bahkan di antara hadis orang kencing tidak bersih, kencing enggak cawi, disiksa di makamnya. Rasul kemudian mematahkan pelepah itu kemudian ditancapkan agar apa? Meringankan azabnya. Adalah itu bentuk doa Rasulullah
agar si mayit diringankan. Anak ingin menghajikan orang tuanya, apakah sampai? Rasulullah menjawab, apakah kamu kalau membayar hutang orang tuamu tidak sampai? Sampai. Iya, sama seperti itu. Artinya semua doa yang kita panjatkan untuk kebaikan si mayit itu diterima. Malah yang unik, doa baca Yasin yang pahalanya kita hadiahkan kepada si mayit, 3 mazhab menyatakan nyampe. Mazhab Maliki, mazhab Hanafi, mazhab Hambali. Mazhab Hambali. Mazhab kita Imam Syafi'i menyatakan gak nyampe. Jadi baca Yasin, baca Kulhu, baca itu menurut Imam Syafi'i enggak. Tapi kalau sedekah nyampe. Tetapi murid-murid Imam Syafi'i menyatakan semuanya nyampe. Baca Yasin, baca Kulhu, baca Kul yang 3 itu sampai. Tapi Imam Syafi'i sendiri menyatakan enggak. Yang nyampe hanya doa. Tapi kesimpulannya bahwa perbuatan baik kita yang kita atasnamakan kepada si mayit itu pahalanya sampai kepada si mayit. Bahkan doa-doa untuk kebaikan mayit itu juga ada dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Artinya ketika kita berdoa pasti sampai kepada si mayit. Nggih, ngoten. Sampun nggih. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yafi ni'ama wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa nasta'udzuka ilma ma 'allamtanahu farduddu inda hajatina ilayhi bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma yassir umurana umurad dunya wal akhirah. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la minna wa la bainana syaqiyan wa la matruda. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.